Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Literatur para spesialis saling beradu pandangan membandingkan antara pendekatan timur dan barat dalam kepemimpinannya. Ada juga pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut John Pfiffner, kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai satu tujuan yang dikehendaki. Terus ada juga menurut Tannenbaum, Weschler, and Nasarik tahun 1961, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu tujuan. Dan menurut Jacobs and Jacques, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti atau penuh arti kepemimpinan pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. Antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, atau memotivasi dan mengkoordinasi. Di dalam kepemimpinan politik ada beberapa tipe-tipe. Yang pertama, tipe otokratik. Sebuah ilmuwan yang berusaha memahami segi kepemimpinan otokratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dilihat dari persepsinya, seseorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriternya akan menunjukkan sikap yang menonjolkan kelakuannya antara lain dalam bentuk yang pertama, kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang dan menghargai harkat dan martabat mereka. Yang kedua, pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Terus yang ketiga, yaitu pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain yang pertama, menuntut ketaatan penuh dari bawahannya. Kedua, dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekuasaannya. Ketiga, bernada keras dalam pemberian perintah atau interaksi. Terus yang keempat, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahannya. Kedua, tipe paternalistik. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional. Umumnya di masyarakat agaris, salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang yang lebih tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini merupakan sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama dan guru. Pimpinan ini sangat mengembangkan sikap kebersamaannya. Yang ketiga, ada tipe karismatik. Tipe karismatik itu tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada satu karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikutnya meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan konkret mengapa orang tersebut diikuti. Jadi, jika kepemimpinan dalam arti paling dasarnya dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk membuat banyak orang mau melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka inginkan, maka kepemimpinan politik bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk itu karenanya ada kekuasaan formal dalam negara. Jika kekuasaan tersebut tidak lagi melekat pada dirinya, maka kemampuan untuk itu bisa jadi akan hilang seketika. Bahkan sebagai sekedar contoh ekstrim,
Tidak sedikit kasus orang yang sebelumnya memiliki kekuasaan yang besar, tetapi setelah kalah dalam perebutan kekuasaan, kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam segala sistem politik, kepemimpinan politik memiliki jangkauan yang sangat luas. Karena di dalam negara tersebut terdapat struktur-struktur yang didesain untuk menjalankan negara. Konsepsi penyelenggaraan negara secara umum meliputi pemberian jaminan, perlindungan atau keamanan dan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kerja kolosal oleh seluruh struktur negara mulai dari level paling atas sampai paling bawah. Semua harus bekerja bersama bahkan sinergis untuk menghasilkan kerja-kerja yang optimal. Bahan bakar untuk mengerjakan semua itu pun sudah tersedia dengan anggaran yang sangat banyak yang disediakan oleh negara tersebut. Seorang pemimpin politik hanya akan bisa bekerja secara optimal untuk tujuan bernegara itu apabila mampu mengoptimalkan kerja-kerja struktur-struktur negara. Seseorang pemimpin politik tidak bisa dan karena itu tidak boleh bekerja secara solter, sebab sebuah negara yang paling kecil dengan jumlah penduduk yang paling sedikit sekalipun tidak mungkin dijangkau secara keseluruhan oleh hanya satu orang. Karena itulah, pemimpin politik harus memiliki pemikiran yang jauh ke depan atau sebuah imajinasi tentang apa yang harus diprogramkan dan bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk mengkonsolidasi struktur-struktur kekuasaan agar semuanya melakukan kerja-kerja yang diprogramkan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin negara harus benar-benar memahami tentang bagaimana sistem politik bekerja, yaitu hanya dengan cara memahami dan menggunakan struktur-struktur dalam sistem itulah kerja kolosal yang menjadi indikator negara hadir dalam setiap kebutuhan rakyat benar-benar nyata. Namun yang sering terjadi terlebih dalam era digital sekarang ini, tidak sedikit pemimpin politik membangun seolah-olah kerja dengan hanya melakukan sesuatu lalu direkam, disebarkan agar menjadi viral di media-media sosial. Video-video yang sesungguhnya adalah kerja yang sangat terbatas, kemudian diolah sedemikian rupa untuk membangun image telah melakukan kerja besar yang menjangkau keseluruhan wilayah dengan seluruh warganya. Pemimpin politik yang tidak mengoptimalkan sarana yang dimiliki oleh negara sesungguhnya telah melakukan pengabaian yang luar biasa. Dengan melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan struktur-struktur negara yang telah ada, terlebih dengan maksud pencitraan, seseorang pemimpin politik telah terjatuh kepada level orang yang tidak memiliki kepemimpinan politik. Nah, untuk melakukan kerja-kerja yang demikian, tidak dibutuhkan orang yang memiliki kekuasaan besar yang bisa menjalankan alat ruda paksa atau siapapun yang membangkang atas segala visi dan misinya. Jadi implikasi pola kerja yang demikian adalah hanya sedikit saja warga negara yang mendapatkan perhatian, sedangkan lebih banyak diantaranya yang pasti mengalami keterlantaran. Sudah banyak contohnya yang kita bisa lihat di negara kami sendiri yaitu Indonesia. Seperti ini banyak sekali rakyat-rakyat yang dilantarkan oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya struktur-struktur negara dengan segenap aparatusnya memang dicipta untuk menjadi sarana bagi para pemimpin politik untuk mewujudkan visi dan misinya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Jadi jika tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka sebaiknya jadi warga negara biasa saja. Seperti itu. Fungsi dari kepemimpinan politik dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi administrasi adalah fungsi yakini mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Lalu yang kedua, fungsi sebagai top manajemen yakini mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling dan lain-lainnya.
Di dalam kepemimpinan ada beberapa teori. Yang pertama ada teori kepemimpinan. Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar. Artinya, untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam karya tulis yang akan dibahas tentang teori dan gaya kepemimpinan, seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain, yang pertama ada teori kepemimpinan sifat yaitu trait theory, merupakan analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembangnya pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Great Mart Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain yang pertama kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, dan ketiga sikap hubungan kemanusiaan. Terus yang ada lagi teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seseorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal. Pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahannya. Contoh dari teori kepemimpinan ini adalah gejala yang ada di dalam hal seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahannya. Kedua, disebut sebagai struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahannya. Contoh dari teori kepemimpinan ini yang kita lihat seperti bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaannya tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai dari tugas tersebut. Jadi berdasarkan teori ini, seorang pemimpin dalam kepemimpinan politik yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Terus ada teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun perkelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Ada pula teori kepemimpinan situasi. Seseorang pemimpin harus merupakan seseorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahannya. Terus teori yang terakhir yaitu teori kelompok. Agar tujuan kelompok organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpinnya dan pengikutnya. Dari ada berbagai teori kepemimpinan di atas, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya, atau biasa disebut sebagai leadership style. Yakini pemimpin yang menjalankan fungsi kepimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya atau para bawah-bawahannya untuk mempengaruhi orang atau melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda berdasarkan atau atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang-orang tertentu. Di antara beberapa gaya kepemimpinan terdapat pemimpin yang positif dan negatif, di mana perbedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawannya. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, berarti telah digunakan gaya kepemimpinan yang sangat positif. Sementara sebaliknya, jika pendekatannya menekankan pada hukuman
atau punishment, berarti dia menerapkan gaya pimpinan yang negatif. Perkataan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak situasi, tetapi menimbulkan kerugian yang sangat manusiawi. Selain gaya kepemimpinan di atas, masih terdapat gaya lainnya, seperti otokratis. Terus yang kedua partisipasif, ketiga ada demokrasi, keempat adalah kendali bebas. Ada juga karakteristik kepemimpinan. Yang pertama, penyingkapan diri. Penyingkapan diri adalah menempatkan posisi dan mempresentasikan pandangan atau pendapat Anda dengan hal yang positif dan baik. Dengan demikian, orang lain akan merasa aman dan tentram berada di sisi Anda dan sebagai Anda pemimpinnya. Kedua, ada wawasan. Maksudnya, wawasan ini merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam membaca atau mengenal karakter orang lain. Hal ini akan bermanfaat dalam menyelesaikan bila ada timbul masalah. Terus yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Secara pribadi, merealisasikan berarti memiliki tanggung jawab pribadi untuk menggapai hasil. Banyak pemimpin sekarang yang mengharapkan perubahan dan menuntut hasil, tetapi tidak berpartisipasi dan menuntut hasil. Maksud saya tidak berpartisipasi dalam berusaha dan tidak diperhitungkan dalam menentukan kesuksesan perusahaannya. Pemimpin semacam ini perlu umpan balik dan duduk bersama dalam membuat keputusan. Pemimpin sekarang perlu terlibat aktif dan bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan implementasinya sebagai seorang pemimpin. Jadi hanya itu saja yang dapat saya jelaskan sebagai Fakultas Ilmu Politik dari kelas G. Saya Gara Kurniawan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.